Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-21 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "At-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر." Yang kesembilan, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Nabi SAW dan bahwa dia boleh keluar dari syariat Nabi SAW sebagaimana Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka dia kafir. Wajib bagi seluruh manusia semenjak diutusnya Rasulullah SAW untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan mengikuti risalah beliau, karena beliau SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, baik orang Arab maupun selain orang Arab, baik ahlul kitab, orang-orang musyrikin maupun pengikut Nabi sebelumnya. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Dan Allah SWT mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian semuanya. Al-A'raf 158. Dan ini adalah keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi sebelumnya, maka mereka diutus untuk kaumnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ilan nasi ammah." Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus ke seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Saleh alaihissalam diutus kepada Thamud. Nabi Hud kepada Ad. Nabi Shu'aib diutus kepada Madian. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Apabila ada seorang Yahudi yang mengaku beriman dengan Nabi Musa, atau seorang Nasrani yang mengaku beriman kepada Nabi Isa, mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW, maka dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Apabila dia meninggal dan tidak beriman dengan beliau, maka dia meninggal dalam keadaan kufur. Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah mendengar kedatanganku seseorang di antara umat ini, baik seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah termasuk penghuni neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan bukan hanya itu, seandainya sekarang ada seorang nabi yang masih hidup, maka diwajibkan bagi nabi tersebut
untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh Nabi tersebut melaksanakan syariatnya sendiri. Allah SWT telah mengambil perjanjian dari para nabi dan mewajibkan mereka untuk mengikuti, beriman dan menolong Rasulullah SAW apabila menemui beliau. Allah SWT berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun." Ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari para nabi, seandainya aku memberikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang kalian bawa, maka kalian harus beriman dengan rasul tersebut dan kalian harus menolongnya. Kemudian Allah berkata, apakah kalian mengakui perjanjian ini dan mengambil perjanjian ini? Mereka mengatakan, kami berikrar. Allah berkata, maka saksikanlah dan aku bersama kalian termasuk yang bersaksi. Maka barang siapa yang berpaling dari perjanjian ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Ali Imran ayat 81 sampai 82. Di dalam sebuah hadis, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaca sebuah kitab yang beliau dapatkan dari ahlul kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata, apakah engkau bingung wahai anak Al-Khattab? Kemudian beliau berkata, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa alaihissalam sekarang ini hidup, niscaya dia tidak boleh kecuali harus mengikuti diriku. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Oleh karena itu, di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, maka beliau akan turun sebagai salah satu di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak berhukum dengan Injil. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.